Jangan lupa klik tombol subscribe. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizka Novia di Ais Homeschooling. Oke nih, kali ini saya mau menjawab Q&A dari berbagai macam pertanyaan. Kemarin aku sempat lihat dong, ada yang menanyakan tentang homeschooling itu, terus keuntungan homeschooling itu apa sih Kak? Terus ada nggak sih Kak yang orang-orang yang berhasil atau sukses dari homeschooling? Oke, di sini aku akan menjelaskan detail pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa sih keuntungan dan kekurangan dari homeschooling ini? Wah, untuk keuntungannya banyak banget loh, dan tentunya juga pasti ada kekurangannya ya. Ada beberapa keuntungan dari homeschooling ini loh. Homeschooling mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah customer education, yaitu memilih mata pelajaran tertentu yang harus diperdalam oleh anak-anaknya yang sesuai dengan minat dan bakat anak-anaknya. Contohnya, kalau anaknya demen matematika, jadi diarahin ke pelajaran matematika. Atau anaknya demen bahasa Inggris, jadi diarahin ke bahasa Inggris. Yang kedua, apa keuntungannya? Yang kedua adalah anak-anak terhindar dari pergaulan yang negatif, yaitu anak-anak terhindar dari mencontek, karena kan budaya sekolah formal itu banyak yang anak-anak yang mencontek, tapi di homeschooling ini akan terpantau langsung oleh gurunya. Yang ketiga adalah sosialisasi lintas usia, di mana anak-anak akan bergaul dengan usia yang di atas mereka ataupun di bawah mereka. Sedangkan di sekolah formal, anak-anak hanya akan bermain dengan teman sebaya, karena jika dalam dunia kerja, mereka harus bergaul dengan siapa saja. Jadi kalau untuk homeschooling mereka sudah terbiasa, jadi pas di dunia kerja ya mereka sudah tidak canggung lagi nih untuk bergabung dengan orang-orang yang di atas mereka. Terus yang keempat, apa keuntungannya Kak? Yang keempat, lokasi biaya pendidikan untuk fasilitas yang digunakan hanya untuk mewujudkan visi misi tertentu. Yang kelima, orang tua memantau sepenuhnya perkembangan anaknya. Karena dilakukan di rumah, kelebihan homeschooling ini, pertama, orang tua dapat melakukan pengawasan secara langsung nih kepada anak-anaknya. Bisa mengawasi anak-anaknya seperti apa, tuh bisa mengawasi perkembangan anak-anaknya, dan bisa mengetahui langsung minat dan bakat anak-anaknya tentunya. Berbeda loh dengan sekolah formal yang dalam satu kelas itu berisi puluhan anak, perkembangan anak satu persatu pastinya tidak akan maksimal. Dengan manfaat homeschooling ini, orang tua tidak harus mengikuti standar waktu pendidikan biasanya untuk memaksimalkan potensi anak. Jadi hanya fokus nih pada bakat anak, potensi anak, kemampuan anak, dan lebih diarahkan lagi untuk itunya. Dan yang keenam adalah menghindari anak dari bullying. Setelah perkembangan anak, orang tua juga memiliki kendali penuh dalam mengawasi pergaulan anaknya. Orang tua juga bisa loh jadi lebih aware atau lebih peduli terhadap pergaulan anaknya dan bisa lebih memantau karakter anak-anaknya. Selain itu, anak-anak juga mengikuti metode homeschooling juga bisa terhindar dari bullying. Bullying pada anak sangat berpotensi loh mempengaruhi kesehatan mentalnya sejak dini. Yang ketujuh, keuntungannya apa? Yaitu waktu dan durasi belajar yang fleksibel. Kelebihan dari metode homeschooling yaitu jadwal belajar yang fleksibel. Anak bunda tidak perlu loh mengikuti jam belajar mengajar sekolah formal yang lamanya luar biasa dan membuat anak-anak jenuh atau membuat anak-anak bosan. Apalagi nih ya, banyak sekolah yang menaruhkan full day school. Jam belajar yang terlalu panjang bisa membuat anak-anak bosan dan tidak fokus lagi, sehingga proses belajar menjadi tidak efektif. Dengan jadwal yang fleksibel, penyerapan materi oleh anak bisa jadi lebih maksimal juga. Dan yang kedelapan, apakah yang kedelapan itu satu murid satu guru. Nah, ini yang paling diminati juga oleh orang tua nih, karena untuk kalau misalnya satu murid satu guru bisa lebih terpantau juga, bisa anak-anaknya juga bisa lebih tahu perkembangannya. Kelas homeschooling hanya terdiri satu murid satu guru. Guru homeschooling bisa merupakan orang tua maupun memanggil guru privat. Homeschooling akan memudahkan guru untuk lebih mengenali muridnya. Pengenalan ini sangat penting karena guru bisa tahu sampai batas mana si anak dapat menyerap pelajaran, sehingga anak tidak merasa terbebani dan stres. Yang kedua adalah belajar sebagai momen quality time. Bila bunda menerapkan orang tua sebagai guru homeschooling bagi anak nih, maka secara otomatis momen quality time dengan anak akan sangat banyak. Orang tua bisa jadi lebih dekat dengan anaknya, begitu pula sebaliknya, anak bisa lebih dekat dengan orang tuanya. Namun harus diingat nih, sikap tegas seperti guru di sekolah formal tetap perlu kita terapkan nih di homeschooling, sehingga anak pun bisa membedakan antara bundanya dan orang tua serta gurunya tentunya. Nah, itu dia materi-materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk ayah, bunda, dan sahabat Akses.
Untuk ayah bunda sahabat akses yang penasaran dan ingin tahu materi-materi apa aja sih yang nanti bakal saya bahas, kalian bisa mendownload atau menginstal aplikasi Akses Belajar. Linknya udah saya cantumin loh di deskripsi box. Dan untuk konsultasi bisa mengunjungi website iSchool dan EBHS Homeschooling. Linknya juga ada di deskripsi box ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.